Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu mengenai limit. Anggota kelompok ada Ridho Ajiwardana, kemudian ada Irta, kemudian ada Cielo, dan saya Maidila. Kemudian akan dijelaskan oleh Mas Ridho. Oke, untuk yang pertama itu limit fungsi. Oke, untuk definisi 4.1 pada limit fungsi, misalkan A subset dari bilangan real A titik terdapat titik C, elemen dari bilangan real adalah titik cluster dari A. Jika untuk setiap delta lebih dari 0, terdapat paling sedikit satu titik X elemen dari A. X tidak sama dengan C, sedemikian sehingga nilai mutlak dari X kurangi C kurang dari delta. Definisi ini dinyatakan dalam bahasa sehari-hari atau sering dikatakan sebagai berikut, yaitu sebuah titik adalah titik klaster dari himpunan A jika setiap delta daerah itu V delta dalam C sama dengan C kurangi delta, C plus delta. Dari C mengandung setidaknya satu titik A berbeda dari C. Dengan catatan titik C mungkin atau tidak mungkin menjadi anggota A, tetapi jika berada di A, itu akan diabaikan atau memutuskan bahwa itu terdapat titik klaster atau tidak. Karena secara eksplisit atau di luar mengharuskan ada titik di V delta dalam C irisan A berbeda dari C agar C menjadi titik klaster dari A atau suatu himpunan. Untuk sebagai contohnya, misalnya jika himpunan A itu terdiri dari 1 dan 2, maka titik 1 bukan merupakan titik klaster dari A karena memilih delta itu 1/2, memberikan bahwa daerah 1 itu tidak mengandung titik A yang berbeda dari 1 atau satu titik. Hal yang sama berlaku pada titik yang kedua, itu jadi dapat dilihat bahwa A tidak memiliki titik klaster yang tetap. Kemudian untuk teorema 4.1.2, suatu bilangan C, elemen dari bilangan real, adalah titik klaster dari subset A oleh bilangan real jika dan hanya jika terdapat barisan atau AN dalam suatu himpunan sedemikian hingga limit AN sama dengan C dan AN tidak sama dengan C untuk setiap N elemen bilangan asli. Bukti dari teorema tersebut yaitu jika C adalah titik klaster dari A, maka untuk sebarang N elemen bilangan asli daerahnya itu 1/N. V 1/N dalam C mengandung setidaknya titik atau satu titik dalam suatu barisan AN di suatu himpunan yang berbeda dari C. Maka AN elemen suatu himpunan, AN tidak sama dengan C, dan nilai mutlak dari AN kurangi C kurang dari 1/N, mengakibatkan limit barisan AN sama dengan C. Sebaliknya, jika terdapat barisan AN pada A per himpunan C dengan limit AN sama dengan C, maka untuk sebarang delta lebih dari 0, terdapat K sedemikian hingga jika N
lebih dari sama dengan K, maka AN elemen V delta dalam C. Oleh karena itu, delta daerah dari V delta dalam C dari C itu berisi titik-titik barisan AN untuk N lebih dari sama dengan K, yang termasuk dalam A dan yang berbeda dari C. Oke, kemudian untuk contoh dari teorema tersebut, itu yang pertama, terdapat interval terbuka dari A1 yaitu 0,1. Setiap titik tertutup interval ada 0,1 adalah titik klaster dari A1. Perhatikan titik 0, kemudian titik 1 itu adalah titik klaster dari A1, bukan milik A1 yang titik nolnya, sehingga semua titik di A1 itu termasuk titik klaster A1. Dan semua himpunan berhingga tidak memiliki titik klaster. Dan yang contoh ketiga, himpunan tak hingga dari bilangan asli tidak memiliki titik klaster. Himpunan A4 atau 1/n, n elemen dari bilangan asli, maka hanya memiliki titik 0 sebagai titik klaster. Tidak ada satupun titik di A4 adalah titik klaster dari A4. Untuk contoh yang kelima, jika L interval tertutup dari 0,1, maka himpunan A5 itu L irisan dari Q atau bilangan rasional, terdiri dari semua bilangan rasional di L. Berdasarkan teorema kepadatan 2.4.8 bahwa setiap titik di L adalah titik klaster dari A5. Untuk selanjutnya pengertian dari limit, definisi 4.1.4, misal A subset dari bilangan real, dan misalkan C adalah titik klaster dari A. Untuk suatu fungsi f, A dipetakan ke bilangan real, suatu bilangan real L dikatakan limit jika C diberikan epsilon lebih dari 0. Terdapat delta lebih dari 0 sehingga jika X elemen dari suatu himpunan dan 0 lebih dari nilai mutlak X kurangi C dan kurang dari delta, maka nilai mutlak fungsi fx kurang dari L kurang dari epsilon. Dengan catatan, jika nilai delta biasanya bergantung pada epsilon. Terkadang jika menulis delta epsilon, delta dalam epsilon dapat diganti dengan deltanya ditekankan bergantung dengan epsilonnya. Pertidaksamaan pada 0 kurang dari nilai mutlak X kurang dikurangi C sama dengan X tidak sama dengan C. Jika L adalah nilai limit dari f di C atau fungsi f di C, maka dikatakan f itu konvergen ke limit di C. Sering ditulis sebagai berikut, L sama dengan limit X mendekati C pada fungsi fx atau L sama dengan limit X mendekati C pada fungsi f. Dikatakan bahwa fx mendekati L saat X mendekati C. Lanjut untuk teorema 4.1.5, jika fungsi f pada suatu himpunan dipetakan ke bilangan real dan jika C adalah titik klaster dari suatu himpunan, maka fungsi f hanya dapat memiliki satu limit di C dengan bukti sebagai berikut.
misalkan bilangan L dan L aksen memiliki definisi 4.1.4 untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat delta dalam epsilon per 2 lebih dari 0 sehingga X elemen suatu himpunan dan nilai mutlak X kurangi C lebih dari 0 dan kurang dari delta dalam epsilon kurang per 2, maka nilai fungsi fx kurang limit kurang dari epsilon per 2. Itu juga terdapat pada delta aksen. Kemudian dengan begitu dimisalkan delta sama dengan inferan delta dalam epsilon per 2, himpunan delta epsilon per 2, delta aksen epsilon per 2. Kemudian jika X elemen A dan himpunan itu, maka pertidaksamaan segitiga mengakibatkan bahwa nilai limit dari L kurangi L aksen itu sebagai berikut, yaitu dihasilkan epsilon. Jika epsilonnya lebih dari 0 dan sembarang, dapat disimpulkan L kurang dari L aksen sama dengan 0, sehingga L sama dengan L aksen. Untuk gambar 4.1.1 itu adalah limit dari fungsi f ke L dengan limit L. Untuk teorema selanjutnya yaitu teorema 4.1.6. Misalkan fungsi f suatu himpunan dipetakan ke bilangan real dan misalkan C adalah titik klaster dari suatu himpunan, maka terdapat pernyataan ekuivalen seperti berikut. Yang pertama, limit fx x mendekati C sama dengan L. Kemudian yang kedua diberikan daerah C itu V epsilon dalam limit dari L, terdapat daerah delta V delta dalam C dari C sedemikian rupa jika X tidak sama dengan C, yaitu sembarang titik di V delta dalam C irisan suatu himpunan, maka Fx miliki atau terdapat dalam V epsilon dalam limit. Sebagai contohnya, itu yang pertama limit X mendekati C, B kurangi B. Agar lebih eksplisit, itu misalkan fungsi fx yaitu B untuk semua X elemen dari bilangan real, maka ditunjukkan bahwa limit X mendekati C, fungsi fx sama dengan B. Jika epsilonnya lebih dari 0 diberikan bagi berikut, delta sama dengan 1, dengan fakta bahwa setiap delta yang benar-benar positif akan memenuhi tujuan atau memenuhi hasil akhir. Dengan kemudian nilai mutlak X kurangi C lebih dari 0 dan kurang dari 1, kita memiliki nilai mutlak fungsi fx dikurangi B sama dengan nilai mutlak B kurangi B sama dengan 0. Itu kurang dari epsilon. Maka epsilon lebih dari 0 arbiter atau dapat disimpulkan bahwa definisi 4.1.4 bahwa limit X mendekati C dalam fungsi fx sama dengan B. Kemudian untuk contoh yang kedua, limit X mendekati C dari X sama dengan C. Misalkan terdapat fungsi Gx sama dengan X untuk setiap X elemen dari bilangan real. Jika epsilon lebih dari 0, maka kita pilih delta dalam epsilon sama dengan epsilon. Kemudian jika nilai mutlak X kurang C lebih dari 0 kurang dari delta dalam epsilon, maka
dimiliki fungsi Gx kurang C sama dengan nilai mutlak X kurang C kurang dari epsilon. Maka didapat epsilon lebih dari 0 atau arbiter, sehingga dapat disimpulkan limit X mendekati C dalam fungsi G sama dengan C. Dengan fungsi G itu sama dengan X. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kriteria sekuensial untuk limit, yaitu pada teorema 4.1.8, yaitu misalkan ada fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan bilangan real, dan misalkan X adalah titik klaster dari A. Nah, maka berikut ini merupakan bentuk kesetaraannya. Yang pertama yaitu untuk limit F sama dengan L untuk X mendekati C, dan yang kedua yaitu untuk setiap barisan XN di A yang konvergen ke C sedemikian sehingga XN tidak sama dengan C untuk semua N anggota bilangan XN konvergen ke L. Nah, buktinya yang pertama yaitu dari I ke II, yaitu asumsikan F memiliki limit di C dan anggap bahwa XN itu merupakan barisan di A dengan limit XN sama dengan C dan XN tidak sama dengan C untuk semua N. Nah, misalkan epsilon itu lebih dari 0, kemudian pada yang tadi X1 4 terdapat delta lebih dari 0, sehingga jika X anggota himpunan A memenuhi nilai mutlak X min C 0 kurang dari delta, maka Fx memenuhi nilai mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Selanjutnya menerapkan definisi barisan konvergen delta untuk diberikan dan untuk memperoleh bilangan asli K delta, sehingga jika N-nya itu lebih dari K delta, maka nilai mutlak X C min C itu kurang dari delta. Nah, tetapi untuk setiap Xn dimiliki bahwa nilai mutlak dari Fxn min L kurang dari epsilon. Nah, jadi jika N-nya itu lebih dari K delta, maka nilai mutlak Fxn min L itu kurang dari epsilon. Oleh karena itu, barisan Fxn itu konvergen ke L. Nah, yang kedua itu dari titik 2 ke I2 ke I1, yaitu buktinya adalah argumen kontrapositif. Jika I itu tidak benar, maka ada epsilon 0, yaitu daerah persekitaran V epsilon 0L, sedemikian sehingga tidak peduli jika daerah sekitar delta dari C dipilih. Akan ada setidaknya satu bilangan X delta di A irisan V delta C dengan X delta tidak sama dengan C, sedemikian sehingga Fx delta bukan anggota dari V epsilon 0L. Oleh karena itu, untuk N anggota bilangan asli, daerah sekitar seper N itu dari C berisi bilangan Xn. Nah, maka dapat ditulis mutlak Xn min C lebih dari 0 dan kurang dari seper N, dan Xn itu merupakan anggota dari A. Tapi bisa juga ditulis nilai mutlak dari Fxn min L lebih dari sama dengan epsilon 0 untuk semua N anggota bilangan asli. Nah, kita simpulkan bahwa barisan Xn di A yang memiliki anggota C itu konvergen ke C, tetapi barisan Fxn itu tidak konvergen ke L. Nah, oleh karena itu, tunjukkan bahwa jika I itu tidak benar, maka II itu tidak benar. Nah, menurut buku disimpulkan bahwa II menyiratkan I. Selanjutnya kita akan melihat pada bagian berikutnya bahwa banyak dari sifat-sifat batas dasar fungsi dapat ditentukan dengan menggunakan sifat-sifat yang bersesuaian untuk barisan konvergen. Nah, sebagai contoh, diketahui dari pekerjaan barisan dengan barisan bahwa jika Xn adalah sembarang barisan yang konvergen ke bilangan C, maka Xn kuadrat itu konvergen ke C kuadrat. Oleh karena itu, berdasarkan kriteria sekuensial, dapat disimpulkan bahwa fungsi Hx sama dengan X kuadrat memiliki limit Hx sama dengan C kuadrat untuk X mendekati C.
Selanjutnya yaitu 4.1.9 kriteria divergensi. Misalkan A subset dari bilangan real dan misalkan ada fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan bilangan real dan misalkan C itu anggota dari bilangan real merupakan titik cluster dari A. Nah, jika L itu anggota dari bilangan real, maka F tidak memiliki limit L di C jika dan hanya jika terdapat barisan XN di A dengan XN itu tidak sama dengan C untuk semua N anggota bilangan asli. Sedemikian sehingga barisan XN itu konvergen ke C, tapi barisan F, XN tidak konvergen ke L. Nah, fungsi F itu tidak memiliki limit di C jika dan hanya jika terdapat barisan XN di A dengan XN tidak sama dengan C untuk semua N anggota bilangan asli, sedemikian sehingga barisan XN konvergen ke C, tetapi barisan F, XN tidak konvergen di bilangan real. Untuk contohnya yang pertama yaitu ada limit 1/X untuk X-nya mendekati 0 tidak ada pada bilangan real. Nah, seperti pada contoh tadi yaitu jika Vx sama dengan 1/X untuk X lebih dari 0, namun di sini C-nya sama dengan 0. Nah, argumen yang diberikan pada contoh sebelumnya yaitu pada contoh 4.1.7 itu akan tidak benar jika C sama dengan 0, karena kita tidak dapat memperoleh batas seperti pada dua contoh tadi. Nah, jika kita mengambil barisan XN dengan XN-nya itu 1/N untuk N anggota bilangan asli, maka limit XN sama dengan 0, tetapi V XN sama dengan 1/1/N sama dengan N. Nah, seperti diketahui, barisan V XN sama dengan N itu tidak konvergen di bilangan real karena tidak terbatas. Nah, oleh karena itu, menurut teorema 4.1.9b, limit 1/X untuk X mendekati 0 itu tidak ada pada himpunan bilangan real. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu limit SGN X untuk X mendekati 0 itu tidak ada. Nah, maka fungsi signum atau SGN didefinisikan oleh SGN X sama dengan +1 untuk X lebih dari 0, kemudian 0 untuk X sama dengan 0, dan -1 untuk X kurang dari 0. Nah, perhatikan bahwa signum X itu sama dengan X per mutlak X untuk X tidak sama dengan 0. Nah, dapat dilihat di gambar sebelahnya. Nah, maka ditunjukkan bahwa signum tidak memiliki limit di X sama dengan 0. Nah, maka ada barisan XN sehingga limit XN sama dengan 0, tetapi sedemikian sehingga signum XN tidak konvergen. Nah, misalkan XN itu sama dengan -1 pangkat N per N untuk N anggota bilangan asli, maka limit XN sama dengan 0. Namun signum XN sama dengan -1 pangkat N untuk N anggota bilangan asli, seperti pada contoh 3.4.6 di mana signum XN tidak konvergen. Maka dari itu limit signum X untuk X-nya mendekati 0 itu tidak ada. Nah, selanjutnya untuk contoh C yaitu ada limit sin 1/X untuk X mendekati 0 tidak ada di R. Tidak ada di himpunan bilangan real. Misalkan Gx sama dengan sin 1/X untuk X itu tidak sama dengan 0, akan ditujukan bahwa G itu tidak mempunyai limit di C sama dengan 0. Nah, dengan menunjukkan dua barisan XN dan YN, dengan XN itu tidak sama dengan 0 dan YN tidak sama dengan 0 untuk semua N anggota himpunan bilangan asli, dan sedemikian sehingga limit XN sama dengan 0 dan limit YN sama dengan 0. Tetapi sedemikian sehingga limit GXN tidak sama dengan limit GYN. Nah, mengingat teorema sebelumnya yaitu 4.1.9 ini menyiratkan bahwa limit G untuk X mendekati 0 itu tidak ada. Nah, kita ingat dari materi kalkulus bahwa sin T itu sama dengan 0. Maka jika T sama dengan NP untuk N anggota bilangan bulat, dan bahwa sin T sama dengan +1, jika T sama dengan setengah Pi plus 2Pn untuk N himpunan Z. Sekarang misalkan XN-nya itu kita seper NP untuk N itu himpunan bilangan asli, maka limit XN sama dengan 0 dan
GXN itu sama dengan sin NP sama dengan 0 untuk semua N himpunan bilangan asli. Sehingga limit YN sama dengan 0 dan GYN adalah sin setengah Pi plus 2PN sama dengan 1 untuk semua N himpunan bilangan asli. Nah, maka limit GYN sama dengan 1. Nah, kita simpulkan bahwa limit sin seper X untuk X mendekati 0 itu tidak ada. Nah, selanjutnya yaitu 4.2 teorema limit. Pada definisi 4.2.1, misalkan A subset bilangan himpunan bilangan real. Nah, misalkan ada suatu fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan bilangan real, dan misalkan C itu himpunan dari bilangan real menjadi titik klaster dari A. Nah, selanjutnya kita sebut F itu dibatasi oleh daerah sekitar C jika ada delta daerah sekitar V delta C dari C dan A, tetap M itu lebih dari 0 seperti dipunyai mutlak dari Fx kurang dari sama dengan M untuk semua X anggota A irisan V delta C. Selanjutnya pada teorema 4.2.2, jika A itu subset dari himpunan bilangan real dan fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan bilangan real itu mempunyai limit di C himpunan bilangan real, maka F itu dibatasi oleh beberapa daerah di C. Nah, buktinya yaitu jika L itu merupakan limit F dengan X untuk X mendekati C, maka untuk epsilon sama dengan 1 itu terdapat delta lebih dari 0, sehingga jika nilai mutlak X min C itu lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka mutlak Fx min L itu kurang dari 1. Nah, karenanya mutlak Fx dikurangi mutlak L itu kurang dari sama dengan mutlak Fx min L dikurangin 1. Nah, maka dari itu, jika X itu himpunan A irisan V delta C, untuk X itu tidak sama dengan C, maka nilai mutlak Fx kurang dari sama dengan nilai mutlak L ditambah 1 jika C bukan himpunan dari A. Nah, selanjutnya kita ambil M sama dengan nilai mutlak L plus 1 ketika C-nya itu himpunan A. Nah, dan kita ambil pula M yaitu sub dari himpunan nilai mutlak FC, nilai mutlak L ditambah 1. Nah, maka jika X itu anggota dari A irisan V delta C, maka mutlak Fx kurang dari sama dengan M. Nah, ini menunjukkan bahwa F itu dibatasi pada daerah sekitar V delta C dari C. Selanjutnya pada definisi 4.2.3, yaitu misalkan A subset dari himpunan bilangan real dan misalkan F dan G suatu fungsi yang terdefinisi dari A ke bilangan real didefinisikan penjumlahan F plus G, pengurangan itu F min G, dan perkalian F kali G di A ke himpunan bilangan real menjadi fungsi yang didefinisikan oleh F plus Gx sama dengan Fx plus Gx, kemudian F min Gx itu sama dengan Fx min Gx, dan Fgx sama dengan Fx kali Gx untuk semua X himpunan A. Selanjutnya, jika B-nya itu himpunan bilangan real, kita definisikan perkalian B kali F itu menjadi fungsi yang didefinisikan oleh B kali Fx sama dengan B kali Fx untuk semua X himpunan A. Nah, demikian jika Hx itu tidak sama dengan 0 untuk X himpunan A, kita definisikan pembagian F per H menjadi fungsi yang didefinisikan oleh F per Hx sama dengan Fx per Hx untuk semua X himpunan A. Selanjutnya yaitu teorema 4.2.4, yaitu misalkan A subset dari himpunan bilangan real dan misalkan F dan G itu suatu fungsi yang didefinisikan dari A ke himpunan bilangan real dan misalkan C anggota dari bilangan real suatu titik klaster dari A. Selanjutnya misalkan B itu anggota dari himpunan bilangan real. Yang pertama yaitu jika limit F sama dengan L untuk X mendekati C dan limit G sama dengan M untuk X mendekati C, maka limit F plus G untuk X mendekati C itu sama dengan L plus M.
Kemudian untuk limit F min G untuk X mendekati C, yaitu sama dengan L min M. Selanjutnya yaitu limit Fg untuk X mendekati C, yaitu sama dengan Lm, dan limit Bf untuk X mendekati C sama dengan Bl. Nah, yang kedua itu B ya, maaf salah tulis. Yang B itu jika H fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan bilangan real, jika Hx itu tidak sama dengan 0 untuk semua X anggota A, dan jika limit H sama dengan H untuk X mendekati C tidak sama dengan 0, maka limit F per H untuk X mendekati C itu sama dengan L per H. Nah, buktinya yaitu pembuktian ini persis seperti pada teorema 3.2.3, yaitu dapat kita manfaatkan pada teorema 3.2.3 dan 4.1.8 sebagai contoh. Misalkan Xn menjadi urutan di A, sedemikian sehingga Xn itu tidak sama dengan C untuk N anggota bilangan asli, dan C itu limit Xn. Nah, berdasarkan pada teorema 4.1.8 itu diperoleh bahwa limit Fxn itu sama dengan L, dan limit Gxn itu sama dengan N. Nah, selain itu, pada definisi 4.2.3 itu mengimplikasikan bahwa Fg kali Xn sama dengan Fxn kali Gxn untuk N anggota himpunan bilangan asli. Nah, oleh karena itu, aplikasi dari teorema 3.2.3 itu menghasilkan suatu limit Fgxn sama dengan limit Fxn kali Gxn. Itu sama dengan limit Fxn dikali limit Gxn sama dengan L kali M. Nah, akibatnya yaitu limit Fg untuk X mendekati C, yaitu sama dengan limit Fg kali Xn sama dengan Lm. Selanjutnya, nah ada catatan, yaitu misalkan A subset dari himpunan bilangan real, dan misalkan F1, F2 sampai dengan Fn itu suatu fungsi dari A ke himpunan bilangan real, dan misalkan C itu menjadi titik klaster dari A. Jika LK itu sama dengan limit FK untuk X mendekati C, dengan K-nya itu 1 sampai dengan N, selanjutnya sama dengan teorema sebelumnya, yaitu 4.2.2 menjadi argumen induksi bahwa L1 tambah L2 tambah sampai dengan Ln itu sama dengan limit F1 plus F2 plus sampai dengan Fn untuk X mendekati C. Dan L1 dikali L2 sampai dengan Ln sama dengan limit F1 dikali F2 sampai dengan Fn. Nah, khususnya disimpulkan jika L-nya itu merupakan limit F untuk X mendekati C dan N anggota himpunan bilangan asli, maka L pangkat N itu sama dengan limit Fx pangkat N untuk X mendekati C. Selanjutnya yaitu pada contoh 4.2.5. Yang pertama ada contoh yaitu menggunakan hasil dari limit X sama dengan C untuk X mendekati C, maka limit X kuadrat untuk X mendekati C itu sama dengan C kuadrat. Dan jika C-nya itu lebih dari 0, maka limit 1 per X untuk X mendekati C itu sama dengan 1 per limit X untuk X mendekati C sama dengan 1 per C. Nah, yang kedua yaitu limit X kuadrat plus 1 dikali X pangkat 3 min 4 untuk X mendekati 2 sama dengan 20. Nah, berdasarkan pada teorema 4.2.4, maka limit X kuadrat plus 1 dikali X pangkat 3 min 4 untuk X mendekati 2, yaitu sama dengan kita masukkan duanya pada nilai X, yaitu jadinya kan limit X-nya kita masukin 2, jadinya 2 kuadrat plus 1 sama dengan 2 kuadrat plus 1 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 3 min 4 sama dengan 4, yaitu sama dengan 20. Nah, yang ketiga yaitu limit X pangkat 3 per 4, limit X pangkat 3 min 4 per X kuadrat plus 1 untuk X mendekati 2 sama dengan 4 per 5. Nah, jika kita menggunakan teorema 4.2.4 yang B, maka akan diperoleh limit
X pangkat 3 min 4 per X pangkat 2 plus 1 untuk X mendekati 2 sama dengan, kita buat limitnya jadi pembilang dan penyebut, jadinya itu limit X pangkat 3 per min 4 untuk X mendekati 2 per limit X pangkat 2 plus 1 untuk X mendekati 2. Sama dengan duanya kita masukkan ke nilai X-nya, ketemu 4/5. Nah, perhatikan bahwa karena limit dalam penyebut itu tidak sama dengan 0, maka kita dapat menggunakan teorema yang 4.2.4b. Next. Selanjutnya, contoh yang keempat yaitu ada limit X pangkat 2 min 4 per 3X min 6 untuk X mendekati 2 sama dengan 4/3. Nah, jika kita misalkan dengan Fx-nya itu sama dengan X kuadrat min 4 dan Hx-nya itu 3X min 6 untuk X anggota himpunan bilangan real, maka teorema 4.2.4b itu tidak dapat digunakan untuk limit Fx per Hx X mendekati 2, karena seperti yang kita tahu di situ kan H sama dengan limit Hx untuk X mendekati 2 itu sama dengan Hx-nya itu 3X min 6 untuk X mendekati 2, maka kita masukkan nilai 2-nya, ketemu 0. Jadinya tidak bisa. Namun jika kita menggunakan limit X kuadrat min 4 per 3X min 6 untuk X mendekati 2, nah nanti diperoleh limit 1/3 X plus 2 untuk X mendekati 2 sama dengan 1/3 dikali limit X plus 2 untuk X mendekati 2 itu ketemu jawabannya 4/3. Nah, kita harus ingat bahwa fungsi Gx sama dengan X kuadrat min 4 per 3X min 6 itu mempunyai limit di X sama dengan 2, meskipun hal itu tuh tidak dapat didefinisikan di sana. Nah, contoh yang kelima yaitu limit 1/X untuk X mendekati 0 itu tidak terdefinisi di himpunan bilangan real. Tentu limit 1 untuk X mendekati 0 sama dengan 1 dan H sama dengan limit X untuk X mendekati 0 sama dengan 0. Namun ketika H itu sama dengan 0, kita tidak dapat menggunakan teorema yang 4.2.4b untuk menyelesaikan limit 1/X untuk X mendekati 0. Nah, faktanya seperti pada contoh 4.1.10a, suatu fungsi Vx sama dengan 1/X itu tidak terbatas pada daerah sekitar X sama dengan 0. Next. Nah, contoh selanjutnya, contoh yang 6 yaitu jika P adalah fungsi polinomial dari himpunan bilangan real, maka limit Px untuk X mendekati C itu sama dengan PC. Nah, kita misalkan P itu merupakan fungsi polinomial dari himpunan bilangan real, maka Px sama dengan AN X pangkat N plus AN min 1 X pangkat N min 1 plus titik-titik sampai dengan A1X plus A0 untuk semua X himpunan bilangan real. Nah, berdasarkan teorema 4.2.4 dan limit X pangkat K untuk X mendekati C sama dengan C pangkat K, itu di mana limit Px untuk X mendekati C itu sama dengan limit AN X pangkat N plus AN-1 X pangkat N-1 sampai A1X plus A0 untuk X mendekati C. Nah, sama dengan limit AN X pangkat N untuk X mendekati C plus limit AN-1 X pangkat N-1 untuk X mendekati C sampai limit A1X untuk X mendekati C plus limit A0 untuk X mendekati C. Sama dengan AN C pangkat N ditambah AN-1 C pangkat N-1 ditambah sampai dengan A1C plus A0 sama dengan PC. Nah, karena limit Px untuk X mendekati C itu sama dengan PC untuk fungsi polinomial lain dari P. Selanjutnya. Untuk contoh yang terakhir yaitu jika P dan Q adalah fungsi polinomial dari himpunan bilangan real dan jika QC
tidak sama dengan 0, maka limit Px per Qc untuk X mendekati C sama dengan PC per Qc. Nah, jika Qc adalah fungsi polinomial, berdasarkan teorema aljabar bahwa ada bilangan berhingga untuk bilangan real alfa 1 sama dengan alfa M, seperti pada Q alfa J sama dengan 0, dan seperti X bukan merupakan himpunan dari alfa yang anggotanya alfa 1 sampai dengan alfa M. Nah, kita dapat mendefinisikan dengan Rx sama dengan Px per Qx. Nah, jika C itu bukan 0 dari Qx, maka Qc tidak sama dengan 0. Dan berdasarkan F bahwa limit Qx untuk X mendekati C itu sama dengan Qc tidak sama dengan 0. Nah, maka dari itu, teorema 4.2.4b itu dapat disimpulkan menjadi limit Px per Qx untuk X mendekati C sama dengan lim Px untuk X mendekati C per limit Qx untuk X mendekati C sama dengan PC per Qc. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ciel. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Irta. Maaf, izin masuk ya. Ini akan saya jelaskan untuk teorema 4.2.6. Jadi misalkan A itu subset dari himpunan A adalah subset dari himpunan bilangan real, di mana F adalah fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan bilangan real, dan C adalah anggota bilangan real, suatu titik cluster dari A. Jika nilai fx itu lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B untuk semua x anggota himpunan A, di mana x tidak sama dengan C, dan jika limit f untuk x mendekati C itu ada, maka nilai limit f untuk x mendekati C itu lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Untuk buktinya, jika L sama dengan limit f untuk x mendekati C, maka menurut teorema 4.1.8 bahwa jika xn merupakan sebarang barisan bilangan real, demikian sehingga C tidak sama dengan xn anggota himpunan A untuk semua n anggota bilangan asli, dan jika barisan xn konvergen ke C, maka barisan fxn konvergen ke L, karena nilai fxn lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B, untuk semua n anggota bilangan asli, maka menurut teorema 3.2.6, yang menyatakan bahwa jika x sama dengan xn adalah barisan konvergen, dan jika nilai xn lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B untuk semua n anggota bilangan asli, maka nilai limit xn lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Maka berdasarkan teorema tersebut diperoleh bahwa nilai L itu lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Slide selanjutnya. Selanjutnya, ini 4.7 squeeze theorem. Misalkan himpunan A adalah subset dari himpunan bilangan real, di mana F, G, H adalah fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan bilangan real, dan C adalah anggota bilangan real, merupakan suatu titik cluster dari A. Jika Gx lebih dari sama dengan Fx dan kurang dari sama dengan Hx untuk semua X anggota himpunan A, di mana X tidak sama dengan C, dan jika limit F untuk X mendekati C sama dengan L sama dengan limit H untuk X mendekati C, maka nilai limit J untuk X mendekati C sama dengan L. Selanjutnya untuk contoh 4.2.8, di sini untuk contoh yang pertama kita punya limit X pangkat 3 per 2 untuk X mendekati 0 sama dengan 0, di mana X lebih dari 0. Jadi misalkan fx ini adalah X pangkat 3 per 2 untuk X lebih dari 0, karena kesamaan X
pangkat 1/2 ini lebih besar dari X dan kurang dari sama dengan 1 berlaku untuk X lebih dari 0 kurang dari 1, kurang dari sama dengan 1, maka ini berarti bahwa X kuadrat kurang dari sama dengan Fx sama dengan X 3/2 itu kurang dari sama dengan X. Untuk X lebih dari 0 kurang dari sama dengan 1. Karena nilai dari limit X pangkat 2 sama dengan 0 untuk X mendekati 0 dan nilai dari limit X sama dengan limit X untuk X mendekati 0 itu juga 0, maka dengan menggunakan teorema sebelumnya, kita peroleh limit X 3/2 untuk X mendekati 0 itu sama dengan 0. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, di sini limit X mendekati 0 sin X itu sama dengan 0. Nah, kita telah mengetahui bahwa nilai sin X itu lebih besar sama dengan minus X dan kurang dari sama dengan X untuk semua X lebih besar sama dengan 0. Nah, karena limit plus minus X untuk X mendekati 0 itu sama dengan 0, maka menurut teorema yang tadi juga kita peroleh bahwa nilai limit sin X untuk X mendekati 0 itu juga sama dengan 0. Selanjutnya, oke. Untuk teorema 4.2.9, misalkan himpunan A adalah subset dari himpunan bilangan real, fungsi F adalah fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan bilangan real, dan C anggota bilangan real merupakan suatu titik klaster dari A. Jika limit F untuk X mendekati C lebih dari 0, atau limit F untuk X mendekati C itu kurang dari 0, maka terdapat suatu persekitaran delta di titik C dari C sedemikian sehingga Fx lebih dari 0 atau Fx kurang dari 0 untuk semua X anggota himpunan A yang beririsan dengan persekitaran delta di titik C, di mana X tidak sama dengan C. Untuk buktinya, misalkan L adalah limit F untuk X mendekati C, dan misalkan L itu lebih dari 0. Kita ambil epsilon sama dengan 1/2 L lebih dari 0. Nah, pada definisi 4.1.4. Dan menghasilkan sebuah bilangan delta lebih dari 0, sedemikian sehingga jika nilai mutlak dari X dikurangi C itu lebih dari 0 dan kurang dari delta, dan X itu adalah anggota himpunan A, maka nilai mutlak dari Fx dikurangi L itu kurang dari setengah L. Oleh karena itu, kita dapatkan bahwa jika X adalah anggota himpunan A yang beririsan dengan persekitaran delta di titik C, dan X itu tidak sama dengan C, maka nilai setengah dari L itu kurang dari Fx dan lebih dari 0. Nah, jika L kurang dari 0 itu, maka argumen serupa berlaku. Selanjutnya, sekarang kita bahas beberapa perluasan dari konsep limit. Contohnya yaitu limit satu arah atau one-sided limit. Selanjutnya untuk definisi 4.3.1, misalkan A anggota himpunan bilangan real, di mana F adalah fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan bilangan real. Yang pertama, jika C itu anggota bilangan real, merupakan sebuah titik klaster dari himpunan A yang beririsan dengan himpunan C dan tak hingga, sama dengan X anggota himpunan A, di mana X lebih dari C, maka kita katakan bahwa L anggota himpunan bilangan real adalah limit kanan dari si F di titik C, dan kita tulis limit F untuk X mendekati C positif sama dengan L, atau limit Fx untuk X mendekati C positif sama dengan L. Jika diberikan step epsilon lebih dari 0, terdapat delta sama dengan delta epsilon lebih dari 0. Sedemikian sehingga untuk semua X anggota himpunan A dengan nilai X dikurangi C lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka nilai mutlak dari Fx kurang dari L itu kurang dari epsilon. Yang kedua, jika C anggota bilangan real merupakan sebuah titik klaster dari himpunan A yang beririsan dengan himpunan negatif tak hingga dan C, sama dengan X anggota himpunan A, di mana X kurang dari C, maka kita katakan bahwa L anggota bilangan real adalah limit kiri dari fungsi F
di titik C dan kita tulis limit f untuk x mendekati c negatif sama dengan L atau limit fx untuk x mendekati c negatif sama dengan L. Jika diberikan setiap epsilon lebih dari 0, terdapat nilai delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga untuk semua x anggota himpunan A dengan nilai C dikurangi X lebih dari 0 kurang dari delta, maka nilai mutlak dari Fx dikurangi L itu juga kurang dari epsilon. Selanjutnya, untuk catatan berdasarkan definisi 4.3.1 itu tadi, yang pertama, untuk limit F, X mendekati C positif dan limit F X mendekati C negatif disebut limit satu arah dari fungsi F di titik C. Ini memungkinkan bahwa tidak ada limit satu arah yang ada. Selain itu, satu dari mereka juga mungkin ada, tapi yang satu lagi tidak ada. Yang kedua, jika A adalah interval dengan titik akhir kiri C, maka mudah dilihat bahwa fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan Landril mempunyai sebuah limit di C. Jika dan hanya jika ia mempunyai sebuah limit kanan di C. Apalagi dalam hal ini limit F untuk X mendekati C dan limit kanan yaitu limit F X dan untuk X mendekati C positif itu nilainya sama. Lanjut. Untuk teorema 4.2.3, misalkan himpunan A adalah subset dari himpunan Landril, fungsi F adalah fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan Landril dan C anggota Landril merupakan titik cluster dari himpunan A yang beririsan dengan himpunan C dan T3. Maka pernyataan berikut ekuivalen. Yang pertama, limit F untuk X mendekati C positif sama dengan L. Dan yang kedua yaitu untuk setiap barisan Xn yang konvergen ke C. Sedemikian sehingga Xn anggota himpunan A dan Xn lebih dari C untuk semua N anggota bilangan asli. Maka barisan Fxn ini juga konvergen ke L. Untuk teorema 4.3.3, terima kasih. Misalkan himpunan A subset dari himpunan real. Fungsi F itu fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan Landril dan C adalah anggota Landril, merupakan titik cluster dari dua himpunan A yang beririsan dengan himpunan C dan T3 dan himpunan A yang beririsan dengan negatif T3 dan C. Maka nilai limit dari F untuk X mendekati C sama dengan L, jika dan hanya jika nilai limit F untuk X mendekati C positif itu sama dengan L sama dengan limit F untuk X mendekati C negatif. Selanjutnya, untuk contoh, bisa lanjut lagi. Oke, misalkan GX ini bernilai E pangkat 1 per X untuk X tidak sama dengan 0. Pertama, kita tunjukkan terlebih dahulu bahwa G ini tidak mempunyai limit kanan terbatas di C sama dengan 0. Karena itu tidak dibatasi pada setiap sekitaran kanan 0, delta dari 0, maka di sini kita akan menggunakan ketidaksamaan 0 kurang dari T kurang dari E pangkat T untuk T lebih dari 0. Nah, berdasarkan persamaan tersebut kita tulis sebagai persamaan 1. Nah, berdasarkan persamaan 1 itu tadi, bahwa jika X lebih dari 0, maka kita punyai 1 per X itu lebih dari 0 dan kurang dari E pangkat 1 per X. Karenanya, jika kita mengambil Xn sama dengan 1 per N, maka nilai dari Gxn itu lebih dari N untuk semua N anggota bilangan asli. Oleh karena itu, limit E pangkat 1 per X untuk X mendekati 0 positif tidak ada di R. Nah, namun untuk limit E pangkat 1 per X, untuk X mendekati 0 negatif itu sama dengan 0. Jika X kurang dari 0 dan kita ambil T dengan negatif 1 per X di persamaan 1 itu tadi, maka kita dapatkan nilai dari min 1 per X itu lebih dari 0 dan kurang dari E pangkat 1 per X. Nah, karena X itu kurang dari 0, ini berarti bahwa E pangkat 1 per X itu lebih dari 0 kurang dari negatif X untuk semua X kurang dari 0. Nah, berarti kita punya nilai dari limit E pangkat 1 per X untuk X mendekati 0 negatif itu sama dengan 0. Contoh selanjutnya, kita punya HX itu sama dengan 1 per E pangkat 1 per X tambah 1 untuk X tidak sama dengan 0. Dari fungsi
E pangkat 1 per X sebelumnya, kita peroleh bahwa nilai 1 per X itu lebih dari 0 kurang dari E pangkat 1 per X untuk X lebih dari 0. Sehingga kita dapatkan ketidaksamaan 1 per E pangkat 1 per X tambah 1 itu lebih dari 0 kurang dari 1 per E pangkat 1 per X dan kurang dari X, di mana mengakibatkan limit H untuk X mendekati 0 positif itu sama dengan 0. Nah, karena tadi di contoh sebelumnya kita dapatkan bahwa limit F pangkat 1 per X itu untuk X mendekati 0 negatif sama dengan 0, maka secara analog dari teorema ini untuk limit kirinya itu, maka limit 1 per E pangkat 1 per X tambah 1 untuk X mendekati 0 negatif itu sama dengan 1 per limit E pangkat 1 per X untuk X mendekati 0 negatif ditambah 1. Nah, tadi kan limit E pangkat 1 per X untuk X mendekati 0 negatifnya itu kan 0. Berarti kita dapatkan 1 per 0 ditambah 1. Ini sama, maka dihasilkan 1. Nah, untuk fungsi ini, kedua sisi limit itu ada di bilangan real, namun tidak sama karena dari kanan itu hasilnya 0, sedangkan dari kiri itu hasilnya 1. Selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu mengenai limit berhingga. Yang pertama masuk ke definisi, misal A subset dari R, jika fungsi dari A itu memetakan ke bilangan real dan C anggota dari R adalah titik klaster dari A, maka yang pertama F itu cenderung ke berhingga, F dengan X itu menuju ke C, maka didapatkan lim F X menuju C sama dengan tak hingga. Kemudian untuk setiap alfa anggota dari R terdapat delta, yaitu sama dengan delta dikali alfa lebih dari 0, sehingga untuk semua X anggota A itu X kurang dari C lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka Fx lebih dari alfa. Yang kedua, F itu cenderung ke min tak hingga dengan X menuju C, maka didapatkan limit F dengan X menuju C itu sama dengan min tak hingga. Untuk setiap beta anggota dari bilangan real terdapat delta sama dengan delta B lebih dari 0, sehingga untuk semua X anggota dari A, X mutlak dari X min C itu lebih dari 0 dan kurang dari alfa, maka Fx itu kurang dari beta. Lanjut. Kemudian masuk ke contoh. Diberikan Gx itu sama dengan 1 per X untuk setiap X tidak sama dengan 0. Bisa dibuktikan karena fungsi tersebut tidak menuju ke tak hingga ataupun ke min tak hingga, sehingga X itu menuju ke 0. Jika alfa lebih besar dari 0, maka Gx-nya itu lebih kecil dari alfa untuk setiap X kurang dari 0. Sedemikian sehingga dia tidak menuju ke tak hingga selama X menuju 0. Jika beta lebih dari 0 untuk setiap X lebih dari 0, sedemikian sehingga dia tidak menuju ke min tak hingga selama X menuju ke 0. Lanjut. Kemudian masuk ke teorema, kita misal A subset dari bilangan real jika F dan fungsi dari F dan G itu A dipetakan ke bilangan real dan jika C anggota dari bilangan real titik klaster dari A. Fx itu kurang dari sama dengan Gx untuk semua X anggota dari A, di mana X-nya itu tidak sama dengan C. Yang pertama, jika lim F X menuju C itu sama dengan tak hingga, maka lim G X menuju C itu sama dengan tak hingga. Jika lim G X menuju C sama dengan min tak hingga, maka lim F di mana X menuju C sama dengan min tak hingga. Nah, dibuktikan jika lim F di mana X menuju C itu sama dengan tak hingga dan alfa itu anggota dari bilangan real, maka terdapat delta alfa lebih dari 0 sedemikian sehingga jika 0 kurang dari mutlak X min C kurang dari delta dikali alfa dan X itu anggota dari A, maka Fx itu lebih dari alfa.
Namun, karena fx itu kurang dari sama dengan gx untuk semua x anggota A, di mana x-nya itu tidak sama dengan c, maka mengakibatkan jika 0 itu kurang dari mutlak x min c, kurang dari delta dikali alfa, dan x itu anggota dari A, maka gx lebih dari alfa, sehingga lim g, di mana x itu menuju c, itu sama dengan tak hingga. Next. Nah, kemudian masuk lagi ke definisi selanjutnya, yaitu misalnya A ini subset dari bilangan real, dan jika fungsi dari f ini memetakan dari A ke bilangan real, jika C merupakan anggota R adalah titik cluster dari A irisan C, tak hingga, itu maka sama dengan himpunan dari X anggota A dan X lebih dari C. Maka didapat F cenderung ke tak hingga, reflectivity itu dengan min dari tak hingga dengan X menuju C plus, maka didapat lim dari F, di mana X-nya itu menuju C plus itu sama dengan tak hingga. Kemudian untuk sebaliknya, jika lim F, di mana X-nya itu menuju C, ini harusnya negatif ya, itu sama dengan min tak hingga. Kemudian, jika untuk setiap A itu anggota dari F, delta sama dengan delta kali alfa lebih dari 0 untuk semua X anggota A, dengan 0 kurang dari X min C kurang dari delta, maka Fx lebih dari 0, maka Fx lebih dari alfa. Nah, kemudian selanjutnya, contohnya misalnya Gx-nya ini 1 per X untuk setiap X tidak sama dengan 0. Nah, telah dibuktikan bahwa telah diketahui bahwa lim G di mana X menuju 0 itu tidak ada. Maka lim dari 1 per X di mana X menuju 0 positif itu sama dengan tak hingga, dan lim 1 per X di mana X menuju 0 negatif itu sama dengan min tak hingga. Kemudian didapatkan definisi lagi, misal A itu subset dari R, dan jika fungsi dari F di mana A itu memetakan ke bilangan real jika A, tak hingga itu merupakan subset dari A. Untuk alfa anggota bilangan real, maka L itu anggota bilangan real adalah limit dari F dengan X menuju tak hingga, dan dituliskan sebagai berikut. Lim F di mana X menuju ke tak hingga itu sama dengan L, atau lim Fx di mana X menuju tak hingga itu sama dengan L. Jika diberikan epsilon lebih dari 0, terdapat K, yaitu K epsilon lebih dari alfa, sedemikian sehingga untuk setiap X lebih dari K, maka mutlak Fx min L itu kurang dari epsilon. Kemudian ada teorema, misal A itu subset dari bilangan real, dan jika fungsi dari A dipetakan ke R, jika C, tak hingga itu subset dari A untuk A anggota bilangan real. Maka A anggota bilangan real. Maka pernyataan berikut adalah ekuivalen. Yang I itu ada L sama dengan lim F, di mana X itu tak hingga, dan yang kedua untuk setiap XN di A irisan C, tak hingga, dan lim XN itu sama dengan tak hingga barisan FXN konvergen ke L. Next. Nah, contohnya misalnya Fx ini 1 per X kuadrat untuk setiap X tidak sama dengan 0. Nah, ditunjukkan bahwa lim 1 per X kuadrat, di mana X itu positif berhingga itu sama dengan lim 1 per X kuadrat, di mana X menuju min tak hingga. Jika X lebih dari 1, maka 0 kurang dari sama dengan 1 per X kuadrat kurang dari sama dengan 1 per X. Maka hal ini menunjukkan bahwa lim 1 per X kuadrat, di mana X itu menuju ke plus tak hingga, itu sama dengan 0. Kemudian masuk ke definisi, misalkan A itu subset dari bilangan real, dan jika F, fungsi A itu memetakan ke bilangan real jika A itu anggota dari bilangan real dan subset dari A untuk setiap A kecil elemen dari A. Maka didapat F cenderung ke tak hingga,
Kemudian dengan X itu menuju ke tak hingga. Maka didapat lim F di mana X menuju tak hingga itu sama dengan tak hingga. Dan sebaliknya, lim F di mana X itu menuju ke min tak hingga itu sama dengan min tak hingga. Jika untuk setiap A, elemen dari bilangan real terdapat K sama dengan KA lebih dari A, sedemikian sehingga untuk semua X lebih dari K, maka Fx lebih dari A. Selanjutnya, nah, misal ada teorema, misalkan A ini anggota dari R, dan jika fungsi dari A itu dipetakan ke bilangan real, jika A, tak hingga itu subset dari A untuk A anggota dari bilangan real. Maka pernyataan berikut adalah ekvivalen, yaitu L sama dengan lim Fx menuju tak hingga. Kemudian yang kedua, untuk setiap xn di A, tak hingga, dan lim xn sama dengan tak hingga, maka lim fxn itu sama dengan tak hingga. Kemudian, misal A itu subset dari bilangan real, dan jika fungsi dari fj itu A dipetakan ke bilangan real, jika A, tak hingga subset dari A besar untuk A elemen dari bilangan real. Misalkan Gx-nya itu lebih dari 0 untuk semua X lebih dari 0, dan untuk L anggota bilangan real, L tidak sama dengan 0, maka didapat lim Fx per Gx, di mana X menuju tak hingga itu sama dengan L. Yang pertama, jika L lebih dari 0, maka lim X menuju ke tak hingga, lim F di mana X menuju tak hingga adalah tak hingga jika dan hanya jika lim G di mana X menuju tak hingga adalah tak hingga. Kemudian jika L kurang dari 0, maka lim F di mana X menuju tak hingga itu sama dengan min tak hingga jika dan hanya jika lim G X menuju ke tak hingga sama dengan tak hingga. Jika L lebih dari 0, hipotesis mengakibatkan bahwa A1 lebih dari A. Sedemikian sehingga 0 itu kurang dari setengah L, kurang dari sama dengan Fx per Gx, kurang dari 3/2L untuk X lebih dari A1. Untuk itu diperoleh 1/2L, Gx kurang dari Fx, kurang dari 3/2L, Gx untuk semua X lebih dari A1. Selanjutnya, nah, contohnya misalkan dipunyai lim xn, x pangkat n, di mana x itu mendekati tak hingga, itu sama dengan tak hingga untuk n anggota dari n. Nah, buktinya gx sama dengan x pangkat n untuk x elemen dari 0, tak hingga. Diberikan n anggota bilangan real, misalkan k itu sub dari 1, alfa, maka untuk setiap x lebih besar dari K, kita peroleh Gx sama dengan Xn lebih dari sama dengan X, lebih dari sama dengan alfa. Karena alfa elemen dari R adalah sebarang, maka lim G di mana X itu menuju tak hingga sama dengan tak hingga. Next. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum.